Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 contoh soal mengenai gaya antar molekul. Ya, kenapa saya menjelaskan langsung 5 soal? Karena tentang gaya antar molekul itu terbilang gampang ya. Jadi gaya antar molekul itu kan harus bisa membedakan dengan ikatan pada molekul seperti itu. Jadi gaya antar molekul itu gaya yang terjadi pada molekul satu dan molekul yang lain. Kalau misalkan ikatan misalnya seperti ikatan ionik atau ikatan kovalen yang pernah kita dengar, itu ikatan dalam molekul itu sendiri seperti itu ya. Jadi kan harus bisa membedakan antara gaya antar molekul dengan ikatan ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh-contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Sekarang saya akan bahas satu persatu soal ini. Untuk soal yang pertama, senyawa berikut yang diharapkan memiliki gaya antar molekul paling lemah adalah, jadi kan harus tahu dulu apa aja sih sebenarnya gaya antar molekul itu. Jadi gaya antar molekul itu ada 3 jenis ya. Jadi saya tuliskan di sini, saya tuliskan di bawah sini ya. Jadi ada namanya ikatan hidrogen, ada yang namanya itu gaya van der Waals, dan ada namanya gaya London. Jadi kalian harus tahu karakteristik dari ketiga gaya ini ya, gaya antar molekul. Jadi ikatan hidrogen itu kalau H itu dia mengikat atom yang sangat elektronegatif ya. Atom yang sangat elektronegatif itu misalnya seperti N, seperti O, atau seperti F gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya OH misalnya seperti itu ya. Sini misalnya ada OH dan OH-nya itu dia ikat ke O lagi. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen ya. Yang kedua itu adalah gaya van der Waals. Jadi gaya van der Waals itu namanya itu adalah gaya dipol-dipol permanen ya. Kenapa bisa dipol permanen? Karena dia ada kutub positif dan kutub negatifnya. Ya, ini terjadi pada molekul yang polar. Karena kalau misalnya molekul polar, dia akan memiliki kutub positif dan kutub negatifnya gitu kan. Jadi dia bisa membentuk gaya van der Waals. Seperti ini. Ini untuk yang polar. Sedangkan untuk yang gaya London ini, atau namanya gaya dispersi sering gitu ya. Atau namanya juga gaya dipol-dipol sesaat. Ya kan harus tahu istilah-istilah lainnya juga ya. Jadi jangan sampai kalian tahu, oh itu gaya London, tapi kan nggak tahu maksudnya itu sama dengan gaya dispersi seperti itu ya. Jadi gaya London ini itu gaya yang paling lemah di antara yang lain. Jadi gaya London ini itu gaya antara dipol-dipol yang sesaat atau yang sementara. Jadi artinya dia molekul apapun itu ya, misalnya molekul yang monoatom misalnya, atau molekul yang diatomik tapi dia tidak ada kepolaran sama sekali, tidak ada perbedaan kepolaran. Ya, diatomik misalnya seperti O2, H2 ya. Dia kan tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan muatan gitu ya. Tidak ada perbedaan muatan, jadi dia tidak bisa dikatakan polar, tapi dia non polar. Ya, jadi gaya London ini semua yang terjadi pada molekul non polar. Ya, ini yang paling lemah. Jadi menurut yang paling kuatnya itu ada ikatan hidrogen paling kuat. Terus yang kedua itu adalah gaya van der Waals. Yang ketiga itu adalah gaya London. Ya, gaya London itu yang paling lemah, sedangkan gaya ikatan hidrogen yang paling kuat. Ya. Nah, sekarang kita lihat HCl. Yang pertama HCl. HCl itu dia termasuk dalam gaya van der Waals karena dia polar kan. Ya. Dia gaya van der Waals. Jadi saya tuliskan ini A ya. Ikatan hidrogen ini A. Gaya van der Waals ini B. Ya, gaya London itu C ya. Supaya kalian bisa menandakannya di yang HCl itu dia B ya, dia kan gaya van der Waals. Oke. Yang He itu dia karena dia satu molekul saja, ya molekul He kan dia tidak bisa membentuk senyawa. Nah, He itu sendiri dia bisa membuat dipol sesaat ya. Dia bisa membentuk dipol sesaat, artinya dia bisa ada salah satu bagian yang positif, ada satu bagian yang negatif gitu. Tapi itu cuma sementara saja. Jadi He itu dia gaya London. NH3 dia kan tahu sendiri kan, bukan membayangkan bentuknya atau ya kan membayangkan bentuknya ya. NH3 itu dia memiliki PEB kan. Dia memiliki PEB berarti dia pasti memiliki polar NH3. Berarti dia termasuk gaya van der Waals. NF3 itu juga sama seperti NH3 ya. Jadi dia gaya van der Waals juga. Dan yang H2O itu dia bisa membentuk ikatan hidrogen ya. Ya, jadi kalau kalian membuat H2O misalnya seperti ini. H2O kan gini kan. Dia bisa bentuk O-nya sendiri tuh, dia bisa mengikat H2O yang lain, tapi dia ikat H-nya. Jadi seperti ini dia. Nah, di sininya nih. Yang ininya nih. Ini disebut dengan ikatan hidrogen.
Jadi dia ikatan hidrogen. Yang paling kuat itu adalah ikatan hidrogen, dan yang paling lemah itu adalah gaya London. Berarti yang B yang paling lemah, yaitu He. Ya. Sekarang yang kedua, berdasarkan pada kekuatan relatif gaya antar molekul, urutan penurunan titik didih 3 zat berikut adalah, kalau misalkan kalian membuat logikanya, kalau yang paling kuat, berarti dia kan ikatannya yang paling kuat, berarti dia tidak mudah lepas karena suhu kan. Jadi kalau dia semakin kuat, berarti dia titik didihnya semakin tinggi. Ya, jadi ikatan hidrogen yang memiliki ikatan hidrogen itu dia titik didihnya lebih tinggi daripada yang memiliki gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu sendiri juga lebih tinggi dibandingkan gaya London untuk masalah titik didih dan titik leleh tentunya ya. Jadinya sekarang kita urutkan sekarang CH3OH. CH3OH dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Kalau kalian gambarkan CH3OH dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya. CH4 itu dia gaya van der Waals ya. Dia termasuk gaya London ya, karena CH4 kan dia nonpolar. Ya, CH4 itu dia nonpolar, dia termasuk gaya London. H2 itu juga gaya London. Ya. Tapi masalah CH4 sama H2 yang mana yang paling kuat? Ya, kalian lihat MR-nya. MR-nya itu CH4 tuh lebih besar MR-nya dibandingkan H2. Ya. CH4 lebih besar MR daripada H2, artinya apa? CH4 tuh dia lebih kuat gaya antar molekul dibandingkan H2 walaupun sama-sama gaya London. Ya. Oke. Jadi ini pasti salah. Ini salah juga. Ini CH4 lebih besar daripada CH3OH, salah juga ya, karena CH3OH itu ikatan hidrogen, seharusnya dia paling besar, paling kuat dia. Ini salah, H2 paling pertama salah juga. Jadi jawaban itu adalah yang A. Ya, ingat ya. Jadi CH3OH ikatan hidrogen, CH4 dia nonpolar, jadi gaya London, H2 juga gaya London. Tapi karena CH4 MR lebih besar daripada H2, berarti CH4 gaya Londonnya lebih kuat dibandingkan H2. Oke? Sekarang yang ketiga. Udara mengandung gas CO2, H2, Na, N2, dan H2O. Jika udara dicairkan, yang terakhir mencair adalah, kalau yang terakhir mencair berarti yang titik lelehnya paling tinggi. Ya, titik lelehnya paling tinggi. Berarti kalau titik leleh yang paling tinggi, kalian cari di antara kelima molekul ini yang mana yang paling kuat ikatan gaya antar molekulnya. Ya, CO2 dia kan nonpolar ya. Berarti dia gaya London. Ya, dia gaya London. H2 dia gaya London, udah jelas ya. Kalau misalkan sudah ada molekul diatomis seperti H2, N2, itu pasti dia gaya London karena tidak bersifat nonpolar. Ingat ya. N2 juga nonpolar, jadi dia gaya London. Na juga gaya London, ya. H2O dia ikatan hidrogen. Berarti yang paling terakhir mencair itu adalah H2O. Ya, karena dia paling kuat, dia ikatan hidrogen. Yang lain dia gaya London. Oke. Sekarang yang keempat. Titik didih dari NH3 ya, ini min 33 derajat Celcius lebih tinggi daripada titik didih pH 3, itu min 87,7 derajat Celcius. H ini disebabkan ya, kita cek satu persatu ya. Masa molekul NH3 lebih tinggi daripada pH 3. Salah, karena pH 3, P itu sendiri R-nya lebih besar daripada N kan. Pasti masa molekul dari pH 3 itu yang lebih tinggi daripada NH3. Jadi ini kebalik ya. Seharusnya masa molekul NH3 lebih rendah. Jadi ini salah, yang A. Yang B, NH3 senyawa ionik, pH 3 molekuler. Salah juga, NH3 kok bisa senyawa ionik ya? Salah ya. NH3 jelas-jelas dia adalah senyawa kovalen. Ya, dan juga dia tidak ada hubungan dengan titik didih. Gitu ya. Dari pernyataannya sudah salah ya, NH3 senyawa ionik. Ya, pH 3 juga senyawa ionik, bukan molekuler ya. Jadi salah. Yang C, gaya London untuk NH3 lebih kuat. Gaya London, ini tidak gaya London keduanya loh. Jadi NH3 sampai pH 3 ini dia memiliki PEB. Dia memiliki PEB, berarti dia bentuknya segitiga piramida. Dia memiliki namanya perbedaan dipol. Ya, jadi dia polar dia. Kalau misalnya dia polar, dia bukan gaya London yang dia miliki. Jadi dia gaya van der Waals. Jadi salah juga yang C. Ya. Dan juga salah juga NH3 lebih kuat. Kalau misalnya gaya van der Waals-nya itu yang lebih kuat tuh pH 3 karena pH 3 itu lebih besar MR-nya. Ya. Yang D, pada NH3 terdapat ikatan hidrogen. Nah, ini yang benar. Ya, NH3 dia bisa memiliki ikatan hidrogen karena saya sudah bilang tadi, H dia berikatan dengan N, berikatan dengan U, berikatan dengan F. Ya, kalau saya gambarkan misalnya seperti ini ya. Jadi ini ada N, H3 gitu kan. Ini dia mengikat yang H. H dari NH3 yang lain. Ya, jadi bukan ininya ya, bukan N sama H yang ini. Dia bukan dengan H pada molekulnya sendiri, tapi H pada molekul yang lain.
gitu ya. Jadi ini N, N itu kan dia parsial negatif ya. Parsial negatif kan berikatan dengan parsial positif gitu kan. Jadi dia berikatan dengan H di NH3 yang lain. Jadi H, ini N, H3 yang lain. Begitu juga seterusnya. Jadi N itu sendiri dia bisa berikatan dengan H yang lain, di NH3 yang lain. Yang H di sini juga berikatan dengan N di NH3 yang lain. Ya. Jadi yang D yang benar ya jawabannya. Sekarang cek yang E NH3 polar, PH3 non polar. Ini tidak ya, karena keduanya polar. Ya, dia kan memiliki perbedaan momen dipol. Dia memiliki momen dipolnya itu resultan tidak 0. Ya, resultan momen dipol tidak 0, artinya NH3 sama PH3 semuanya polar. Ya, jadi yang E ini juga salah. Oke, sekarang yang soal yang kelima. Diketahui senyawa berikut, ada senyawanya ya, dengan fasenya masing-masing, ada yang liquid, ada yang aqueous, ada yang gas ya. Kelompok senyawa yang memiliki ikatan hidrogen adalah, ya, ikatan hidrogen sudah saya bilang berkali-kali ya, jadi ikatan hidrogen itu H mengikat atom yang sangat elektronegatif. Ya, sekarang kita cek H2O, ya, H2O saya sudah gambarkan tadi di soal yang pertama ya, jadi H2O dia bisa memiliki ikatan hidrogen, ya, NH4Cl. NH4Cl ini sebenarnya dia kan kristal kan, dia padatan ionik. Jadi dia kalau dia dalam air atau dia dilarutkan dalam air, dia bisa membentuk NH4+ dan Cl-. Ya, NH4+ ini dia bisa berikatan hidrogen. Ya, jadi yang nomor 1 ini benar, nomor 2 juga benar. Dia bisa memiliki ikatan hidrogen. CH4 gas, ya. CH4 gas dia tidak bisa karena dia cuma ada CH4 saja. Ya, dia cuma ada C dengan H saja yang bisa mengikat. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa hanya mengikat NOF. Jadi tidak ada CH4, tidak ada ikatan hidrogen pada CH4. Yang nomor 4, HF liquid, ya, bisa dia membentuk ikatan hidrogen. Jadi H, dia kan berikatan dengan F. Nah, F itu sendiri, dia mengikat H pada molekul HF yang lain. Kayak gini dia. Itu. Demikian juga dengan F yang ini, F ini dia bisa mengikat H pada HF yang lain. Begitupun seterusnya. Ya. Jadi HF ini dia memiliki ikatan hidrogen. NH3 liquid, ya nih yang saya sudah gambarkan tadi untuk soal yang keempat, dia bisa juga membentuk ikatan hidrogen. Ya, jadi untuk kelompok senyawa yang benar, itu yang nggak ada nomor 3-nya ya. Jadi kita cek aja yang nggak ada nomor 3-nya. Nomor A, B, D, E semua ada nomor 3-nya ya. Berarti yang C, yaitu kelompok yang nomor 1, 4, dan 5. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, kalau misalnya kalian punya soal, misalnya kalian mengerjakan PR terus kalian nggak bisa ya, atau kalian lagi latihan soal, kalian bisa fotoin soalnya terus kirim kami ya kalau mau dibuatkan video pembahasannya. Oke? Bisa kalian kirimkan di email yang tertera di description. Terima kasih.